Lalu selama di perjalanan pulang, Jun masih saja tidak habis pikir dengan tingkah aneh Lindsay. Apalagi setibanya di rumah, ia kembali dikejutkan dengan keberadaan Lindsay di sana. Bahkan ibu Jun juga bersikap sangat baik pada Lindsay. Tak berhenti di sana, hal mengejutkan kembali Jun rasakan ketika ibu yang ingin menyiapkan kamar untuk Lindsay. Dan hal itu mengartikan bahwa Lindsay akan tinggal bersama mereka. Seorang siswi pindahan, Lindsay masuk ke sekolah bergengsi berkat bantuan dari keluarga Jun, keluarga yang menerima donor jantung dari mendiang kakaknya. Merasa memiliki ikatan dengan Jun, Lindsay berusaha menjadi teman terbaiknya. Meski kepribadian mereka bertolak belakang, namun ketulusan Lindsay perlahan meluluhkan hati Jun. Sayangnya berbagai masalah mulai mengganggu hubungan mereka, membuat segalanya semakin rumit. Akankah cinta yang tumbuh sejak SMA ini mampu bertahan hingga mereka dewasa? Cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Lindsay yang sudah memakai gaun pengantin dan terlihat begitu cantik. Jiang juga ada di sana bersamanya, tetapi Lindsay malah menjahili Jiang sampai membuatnya bergegas keluar dari ruang kelas itu. Tak berselang lama, seorang pemuda tampan bernama Jun beserta beberapa orang temannya menghampiri mereka berdua dengan begitu gagah. Namun keberadaan mereka di sekolah tersebut malah dipergoki oleh petugas sekolah. Alhasil mereka semua langsung bergegas kabur dari sana dengan penuh sukacita. Ternyata hal itu adalah momen di 8 tahun mendatang. Kemudian kisah di 8 tahun sebelumnya pun dimulai. Kali ini Lindsay yang berhasil menemukan Jun terlihat merasa sangat bersyukur. Bahkan ia juga dengan berani langsung memeluk Jun. Sikap Lindsay tersebut benar-benar membuat Jun merasa aneh dan kesal. Alhasil ia pergi begitu saja meninggalkan Lindsay di sana. Setelah itu, pada saat jam masuk tiba, Lindsay segera diminta untuk memperkenalkan diri. Ternyata Lindsay berada di kelas yang sama dengan Jun. Melihat keakraban Jun membuat Lindsay sangat ingin menjadi teman baiknya. Ia juga meminta duduk di samping Jun, walaupun sebenarnya Jun sudah menolak hal itu. Namun mau tidak mau Jun terpaksa mengizinkan Lindsay untuk tetap duduk di sana karena tidak ada pilihan lain. Kemudian pada saat pergantian jam, Lindsay masih terus saja mengikuti Jun dan ia dengan berani mempertanyakan tentang perasaan Jun pada dirinya. Mendengar hal itu semakin membuat Jun merasa begitu aneh. Ia juga memilih untuk berlari meninggalkan Lindsay. Lalu tanpa sengaja buku serta kertas yang dibawa oleh Lindsay malah terjatuh. Hal tersebut membuat Jun terpaksa harus membantunya. Dan tragedi itu menjadikan mereka berdua terlambat masuk ke kelas. Alhasil, mereka pun mendapatkan hukuman yang sama. Bahkan lagi-lagi Lindsay terus saja menyusahkan Jun karena ia yang terjatuh dan membuat kera baju Jun tertarik sampai memperlihatkan bagian tubuhnya. Namun momen tersebut masih saja membuat Lindsay bertanya perihal syarat untuk menjadi teman Jun. Alhasil Jun pun memberitahukan 3 syarat pada Lindsay. Tak disangka ketika jam istirahat tiba, Lindsay benar-benar melakukan syarat yang pertama dengan membuat daun terbang ke langit menggunakan sebuah balon. Melihat hal itu sempat membuat Jun tidak menyangka sama sekali. Ia juga langsung menghampiri Lindsay. Beruntung usaha Lindsay kali ini diterima oleh Jun. Lalu Lindsay dengan berani mengajak Jun ke sebuah gedung untuk memenuhi syarat yang kedua dengan melihat bintang. Beruntung hal tersebut kembali berhasil diterima oleh Jun. Dan tersisa syarat yang ketiga yaitu mendapatkan rambut wig guru Xie. Setelah itu ketika Lindsay sedang menikmati makanan di kantin sekolah, ia dihampiri oleh Jiang. Kali ini hubungan Lindsay dan Jiang langsung menjadi akrab. Tetapi saat mendengar jika Lindsay diperintahkan untuk mengambil wig guru Xie, Jiang segera menyadarkan Lindsay jika Jun bukan ingin berteman dengannya, melainkan menginginkan Lindsay untuk keluar dari sekolah itu. Kemudian Lindsay pun kembali menemui Jun yang sedang mengepel lantai. Kali ini Lindsay berusaha membujuk Jun untuk mengganti syarat yang ketiga. Namun sebelum bujukan itu berhasil, Xie malah membuat mereka menjatuhkan spanduk tepat di atas kepala guru Xie dan seorang guru lainnya, sampai menjadikan wig kedua guru itu terlepas. Alhasil ketidaksengajaan tersebut malah membuat syarat ketiga Lindsay berhasil ia lakukan. Tetapi tragedi itu kembali menjadikan mereka mendapat hukuman untuk mengintrospeksi diri.
Tak berhenti di sana, Lindsay dan Jun juga masih harus membaca surat introspeksi diri dengan mengumumkannya pada semua orang di sekolah itu. Dan kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan oleh Jun untuk mempertegas bahwa ia dan Lindsay tidak memiliki hubungan apapun, agar tidak ada yang salah paham dengan mereka berdua. Sementara Lindsay malah berbanding terbalik dengan mengutarakan keinginannya untuk bisa terus berteman dekat dan melakukan banyak hal bersama Jun. Momen tersebut pun membuat Lindsay mengingat bagaimana pedihnya ketika ia kehilangan kakak laki-laki untuk selamanya. Dan hal itu pun sampai membuat Lindsay tidak bisa menahan air matanya. Jun yang mendengar hal tersebut langsung bergegas menemui Lindsay untuk menghentikannya. Lalu selama di perjalanan pulang, Jun masih saja tidak habis pikir dengan tingkah aneh Lindsay. Apalagi setibanya di rumah, ia kembali dikejutkan dengan keberadaan Lindsay di sana. Bahkan ibu Jun juga bersikap sangat baik pada Lindsay. Tak berhenti di sana, hal mengejutkan kembali Jun rasakan ketika ibu yang ingin menyiapkan kamar untuk Lindsay. Dan hal itu mengartikan bahwa Lindsay akan tinggal bersama mereka. Namun, Jun sangat keberatan dengan hal tersebut. Mendengar percakapan antara Jun dan ibunya membuat Lindsay kembali mengingat obrolan orang tuanya yang mengatakan bahwa keluarga Jun ingin memperlakukan keluarga Lindsay dengan baik. Sebab jantung kakak Lindsay yang sudah didonorkan untuk salah satu anggota keluarga Jun. Beruntung penolakan Jun saat itu tetap membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa, dan Lindsay masih akan tinggal bersama mereka. Kemudian ketika Lindsay ingin beristirahat, ia masih terus saja mendapatkan perlakuan baik dari ibu Jun. Bahkan ibu Jun juga berharap jika Lindsay dan Jun bisa berhubungan dengan baik. Dan setelah ibu Jun pergi dari sana, Lindsay langsung mengambil boneka pemberian kakaknya serta menulis hal yang terjadi pada hari itu di sebuah buku, seolah ia sedang bercerita pada kakaknya. Setelah itu lagi-lagi hal buruk terus saja dialami Jun karena Lindsay yang masuk ke kamar mandi tanpa mengetuk pintu dan membuatnya hampir saja melihat tubuh Jun yang tidak memakai baju. Hal tersebut benar-benar membuat Jun merasa sangat kesal, sampai tanpa sadar ia malah memakai baju terbalik. Tak berhenti di sana, hal itu juga membuatnya bermimpi buruk. Dan ketika Jun terbangun untuk mengambil minum, ia malah ditakuti oleh sosok wanita di dapur. Jun pun kembali terkejut karena ternyata wanita itu adalah Lindsay yang juga ikut terkejut dengan keberadaannya. Alhasil, Jun semakin tidak bisa menahan kekesalannya sampai ia salah membawa sebotol saus tomat. Situasi itu benar-benar membuat Lindsay tidak habis pikir dengan keapesannya, dan rasa kesal Jun masih terus saja ia rasakan sampai membuatnya kesulitan tidur. Keesokan harinya, ibu meminta Jun dan Lindsay pergi sekolah bersama. Namun, Jun malah enggan berangkat dengan Lindsay. Beruntung Lindsay tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan setibanya di lingkungan sekolah, Lindsay melihat Ming yang dengan berani mengobrol dengan Jun. Momen itu pun membuatnya terkejut karena kedatangan Jiang secara tiba-tiba. Lalu saat jam pelajaran akan dimulai, Lindsay mulai menyadari bahwa Ming yang terus saja meliriknya dengan tatapan sinis. Kemudian Jun bersama beberapa teman yang lain mulai membagi peran untuk memainkan sebuah drama singkat. Tetapi kali ini Ming terlihat ingin menjadi pasangan drama Jun. Menyadari hal itu langsung membuat Lindsay menyarankan Eng untuk memainkan peran bersama Jun. Beruntung hal itu membuat Jun terlihat menyetujui mereka dan malah menjadikan Ming merasa sangat kesal. Akhirnya ketika mereka kembali ke kelas, Ming sengaja membohongi Lindsay dengan memintanya pergi ke bawah lampu jalan untuk berlatih drama bersama. Dan dengan polosnya Lindsay malah benar-benar pergi dari sana. Ia juga terus saja menunggu kedatangan rekan yang lain, sampai momen itu membuat Lindsay dibawa bersembunyi oleh seorang laki-laki. Ternyata laki-laki tersebut bernama Qin dan bukan orang jahat, sebab ia yang terus membawa Lindsay untuk kabur menyelamatkan diri dari kejaran para satpam. Alhasil situasi tersebut membuat mereka menjadi teman baru. Setelah itu, Lindsay pun mendapati Jun yang menjemputnya. Kali ini, Jun malah mengomeli Lindsay yang berhasil ditipu oleh Ming. Dan penjelasan yang Lindsay berikan malah membuat Jun menegurnya sebab ia sangat cerewet. Mendengar kalimat tersebut langsung membuat Lindsay mengingat kenangan bersama kakaknya. Karena kakak Lindsay juga pernah mengatakan hal yang sama seperti itu. Di hari berikutnya, Lindsay mulai membalas perbuatan Ming dengan membuat Ming ditertawakan karena kejahilan yang telah Lindsay rencanakan.
Dan beberapa hari kemudian, tibalah waktu untuk Jun dan yang lainnya menampilkan drama mereka. Kali ini Lindsay terpaksa menggantikan peran Eng sebab kondisi Eng yang tiba-tiba saja memburuk. Beruntung hal itu masih berhasil membuat drama mereka berjalan dengan baik. Bahkan, Lindsay bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk memeluk Jun, seperti yang pernah ia lakukan ketika mereka pertama kali bertemu. Lalu saat jam pulang sekolah tiba, Jun sudah mulai tidak gengsi untuk mengucapkan terima kasih pada Lindsay. Mendengar ucapan itu sempat membuat Lindsay tidak menyangka sama sekali. Dan ia malah memanfaatkan momen tersebut untuk meminta Jun mentraktirnya teh susu. Beruntung permintaan itu disetujui oleh Jun. Walaupun Jun tetap saja tidak berhenti menjahilinya dan membuat Lindsay terus mengomel. Bahkan Lindsay juga tidak sengaja menarik celana Jun karena ia yang terpleset. Walaupun situasi itu benar-benar membuat Jun merasa malu dan Lindsay yang tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian sesampainya di rumah, Jun langsung mengemasi semua pakaian dalamnya. Namun ketika Jun ingin mengambil pakaian dalam yang berada di balkon, Lindsay malah mengejutkannya dan membuat kakinya terkilir. Bahkan semua pakaian dalam itu menjadi berterbangan. Situasi tersebut langsung membuat mereka pergi ke rumah sakit. Tetapi lagi-lagi, Lindsay malah tidak berhenti membuat Jun merasa kesal dengan tingkahnya di depan dokter yang ada di sana. Sampai Jun terpaksa mengusir Lindsay dari ruangan itu. Lalu ketika Jun selesai diperiksa, ia langsung mengomeli Lindsay yang selalu menyusahkannya. Menyadari kesalahan itu membuat Lindsay berjanji akan melakukan semua perintah Jun dan membantu merawat Jun dengan baik. Melihat keseriusan Lindsay membuat Jun langsung memanfaatkannya. Padahal keadaan kaki Jun tidak begitu parah. Akal jahil itu juga masih Jun lakukan sampai mereka tiba di rumah dan membuat Lindsay merasa sangat kelelahan. Keesokan harinya, Lindsay masih terus melayani Jun dengan baik, walaupun mereka sedang berada di ruangan kelas. Lalu ketika Lindsay beristirahat di lapangan sekolah, ia dihampiri oleh Kin. Bahkan, Kin memperlihatkannya 3 medali emas dari perlombaan yang berhasil ia menangkan 2 hari lalu. Dan kehebatan Kin membuat Lindsay sangat memujinya. Di hari berikutnya, Lindsay bersama Jun dan teman yang lain ditugaskan untuk membersihkan beberapa lorong perumahan. Dan kali ini Lindsay berada sekelompok dengan Jun. Hal itu pun membuat Lindsay harus berkorban lebih banyak untuk membersihkan semua tempelan kertas yang ada di dinding tersebut. Sementara Jun malah dengan sengaja terus duduk di kursi roda. Namun ia sempat mengajari Lindsay cara mudah untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Lalu setelah selesai mereka pun kembali berkumpul untuk makan bersama. Dan momen tersebut membuat Jiang serta Lindsay melihat sebuah brosur kehilangan kucing. Ternyata kucing itu adalah milik seorang nenek tua. Alhasil mereka langsung memutuskan untuk membantu mencari kucing tersebut. Beruntung mereka berhasil menemukannya. Hanya saja Lindsay harus memanjat sebuah pohon untuk bisa menyelamatkan kucing itu. Tak disangka usaha Lindsay kali ini benar-benar membuahkan hasil. Dan mereka bergegas memberikan kucing tersebut pada pemiliknya. Kemudian ketika di perjalanan pulang, Jun membantu mengobati luka cakaran kucing di tangan Lindsay. Momen itu pun membuat Lindsay memperlihatkan rasa ibanya pada kucing. Karena kucing pasti pergi meninggalkan majikannya jika mereka akan mati. Sebab mereka tidak ingin merepotkan majikannya. Namun, Jun malah tidak mempercayai hal tersebut. Alhasil Lindsay pun meninggalkan Jun begitu saja dengan penuh kekesalan. Di malam hari, Lindsay kembali merindukan kakaknya. Tak berselang lama, Jun pun pergi ke depan pintu kamar Lindsay untuk meminta maaf atas sikapnya. Namun ia mendapati Lindsay yang sudah tertidur di meja belajar. Bahkan Jun juga melihat tulisan Lindsay tentang hal-hal yang harus ia jaga dalam berinteraksi dengan Jun, yang membuat Jun berbaik hati menyelimuti tubuh Lindsay. Lalu, Jun pun pergi untuk melanjutkan pembersihan dinding. Karena ia mengetahui jika Lindsay sangat kelelahan melakukan tugas itu seorang diri. Tak hanya Jun, Kin dan beberapa rekannya juga ikut membantu membersihkan lingkungan tersebut sebagai upaya untuk membantu Lindsay. Keesokan harinya, Lindsay dibuat terkejut melihat lingkungan di sana yang sudah begitu bersih. Namun tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang malah ingin kembali mengotori dinding itu. Alhasil tindakannya tersebut langsung dihentikan oleh Lindsay, sampai membuat Lindsay hampir saja terkena serangannya.
Beruntung Jun dengan sigap menolong serta mengajak Lindsay untuk kabur dari sana. Sampai tanpa sadar ia malah membuat Lindsay menyadari kebohongannya karena kaki Jun sudah sembuh total. Mengetahui kebohongan itu benar-benar membuat Lindsay merasa sangat kecewa. Sebab selama ini ia selalu bersikap tulus pada Jun. Tetapi Jun malah membalasnya dengan perlakuan seperti itu. Alhasil Lindsay pun memilih untuk meninggalkan Jun dan memberikan sedikit pelajaran untuk dirinya. Lalu sesampainya di rumah, Lindsay masih terus saja merasa kesal. Sementara Jun malah tidak habis pikir dengan amarah yang Lindsay berikan pada dirinya. Kemudian di malam harinya, Lindsay kembali mengingat momen indah bersama kakaknya yang membuat Lindsay mendapatkan sebuah ide baru. Dan keesokan harinya, Lindsay mulai menghindari Jun dengan lebih dulu pergi ke sekolah. Perbedaan sikap Lindsay tersebut mulai disadari oleh Jiang. Ternyata Lindsay sengaja melakukan itu seperti kisah rubah dan kelinci. Sebab ia tidak akan terus-menerus mengejar Jun. Dan biarlah Jun sendiri yang terperangkap dengan perubahan sikapnya. Kemudian sepulangnya Lindsay ke rumah, ia mulai secara terang-terangan tidak menghiraukan Jun sama sekali. Dan hal itu terus saja terjadi sampai di hari berikutnya ketika mereka berada di ruang kelas. Setelah itu, Lindsay pun menonton pertandingan Kin. Tadi sangka Kin benar-benar hebat dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Ia juga memilih minuman pemberian Lindsay di antara beberapa gadis yang juga melakukan hal itu pada dirinya. Ternyata, kedatangan Lindsay di sana untuk meminta Kin membantu tim basket kelasnya. Di sisi lain, Jun mulai berbaik hati dengan membeli teh susu kesukaan Lindsay. Sementara itu, Lindsay sedang berada di perjalanan pulang bersama Kin. Kali ini mereka terus saja saling mengobrol dan Kin tidak bisa membantu Lindsay bergabung di tim kelasnya. Sebab Kin harus menghargai timnya sendiri. Melihat besarnya semangat Lindsay dalam permainan bola basket membuat Kin mempertanyakan hal tersebut. Ternyata alasan Lindsay bersikap seperti itu adalah karena kakaknya yang juga sangat menyukai olahraga bola basket. Lalu tak disangka, ternyata Jun terus menunggu kepulangan Lindsay. Namun melihat kebersamaan Lindsay dan Kin membuat Jun merasa begitu kesal. Ia pun juga sampai membuang teh susu tersebut. Keesokan harinya, Jiang memberikan kabar bahwa kelas mereka sudah memiliki tim basket. Bahkan Jun adalah kapten dari tim itu sebab keahliannya dalam bermain basket. Tak berselang lama, tiba-tiba saja tim kelas Kin juga ada di sana dengan meremehkan keahlian tim Jun. Akhirnya hal itu membuat Kin dan Jun bertanding memasukkan bola ke dalam ring. Tak disangka kali ini mereka sama-sama berhasil menunjukkan kehebatan. Dan hal itu membuat Lindsay dengan berani menganggap dirinya sebagai manajer tim di hadapan Kin. Karena mereka akan mulai menjadi musuh dalam pertandingan nanti. Kemudian ketika jam masuk kelas tiba, Jun dan yang lainnya harus dibuat kecewa sebab wali kelas yang tidak mengizinkan mereka semua mengikuti pertandingan basket yang diadakan sekolah. Lalu saat jam istirahat dimulai, tiba-tiba saja tim Kin menghampiri tim Jun dengan sikap yang begitu angkuh. Bahkan mereka juga sampai dikabarkan berkelahi. Tragedi itu pun membuat mereka semua mendapatkan teguran keras dari guru Xie. Namun tak disangka ternyata mereka tidak berkelahi sama sekali. Hanya saja Eng yang secara tidak sengaja terjatuh dan menarik pakaian salah satu teman Kin, yang membuat pakaian itu robek serta hidung Eng berdarah akibat terbentur lantai. Mendengar penjelasan itu, langsung membuat guru Xie meminta mereka berdua untuk berpelukan. Dan setelah kesalahpahaman itu selesai, wali kelas mereka pun tiba di sana. Kali ini, Jun berusaha membujuknya agar mereka diizinkan untuk mengikuti pertandingan basket. Beruntung bujukan Jun dan Lindsay berhasil meluluhkan hati wali kelas mereka. Setelah itu tiba-tiba saja Lindsay membayangkan kakaknya yang sedang berlatih basket di lapangan. Padahal orang yang ada di sana adalah Jun. Kali ini Lindsay memperlihatkan kekhawatirannya pada Jun jika pertandingan itu malah akan membuatnya cedera. Namun Jun tidak memperdulikan hal tersebut. Bahkan ia sempat mengatakan jika timnya berhasil memenangkan pertandingan itu, maka Jun akan menganggap Lindsay sebagai temannya. Mendengar hal tersebut langsung membuat Lindsay merasa sangat bahagia.
Beberapa hari kemudian tibalah waktu pertandingan basket dimulai. Beruntung tim Jun berhasil masuk ke babak final dan bertanding dengan tim Kin. Lindsay serta teman yang lainnya juga menjadi cheerleaders untuk menyemangati mereka semua. Namun di tengah pertandingan ada satu anggota tim yang cedera. Alhasil Lindsay langsung masuk untuk menggantikan posisinya. Tak disangka kali ini Lindsay benar-benar berhasil membuat timnya memenangkan pertandingan itu. Lalu kemenangan tersebut langsung Lindsay rayakan bersama teman lainnya. Bahkan mereka juga bermain sebuah game dengan begitu seru. Dan momen itu membuat Lindsay menciptakan nama tim pasukan Gerbang Timur untuk tim basket mereka. Kemudian Lindsay dan Jun pun mulai mengobrol berdua. Kali ini hubungan mereka sudah mulai lebih membaik dari sebelumnya. Namun tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu lebat dan membuat mereka pulang menggunakan mantel hujan. Situasi itu juga menjadikan Jun meminta Lindsay untuk memeluknya karena jalanan yang sangat licin. Tetapi momen tersebut malah membuat mereka terlihat sedikit gugup dan salah tingkah. Setelah itu, sesampainya di rumah, mereka pun langsung mengeringkan rambut dengan saling bersendaguro bersama. Bahkan mereka masih terus saja saling mengobrol sembari meminum ramuan untuk menghangatkan tubuh. Di hari berikutnya, tanpa sengaja, Lindsay melihat seorang wanita bernama Sue yang menghampiri Jun untuk memberikannya sebuah buku. Hal itu pun membuat Lindsay sedikit kepo dengan hubungan mereka. Ternyata Sue adalah anak dari rekan kerja ayah Jun. Kemudian pada saat jam istirahat tiba, Lindsay pergi menemui Jiang. Kali ini ia memberitahukan perihal jantung kakaknya yang didonorkan untuk Jun. Mengetahui hal itu membuat Jiang merasa sangat terkejut. Setelah itu Lindsay pun kembali menemui Kin untuk menanyakan sesuatu. Tetapi Kin malah mengajaknya untuk makan bersama. Dan Lindsay lebih memilih untuk meminum teh susu kesukaannya. Kali ini ternyata Lindsay ingin mengetahui lebih banyak tentang Sue. Namun hal itu harus tertunda sebab Lindsay yang baru mengetahui jika hari itu adalah hari ulang tahun Kin. Akhirnya saat malam hari tiba, Lindsay langsung memberikan sedikit kejutan kue ulang tahun untuk Kin. Dan momen tersebut benar-benar membuat Kin merasa sangat bahagia. Kemudian Kin pun mengantarkan Lindsay pulang ke rumah. Melihat kebersamaan mereka membuat Jun merasa begitu kesal. Namun Lindsay malah tidak menyadari hal itu. Dan ia hanya memberikan informasi tentang bagaimana kepribadian Sue pada Jun. Mengetahui hal tersebut tetap tidak membuat Jun tertarik pada Sue. Di hari berikutnya, Lindsay dan Jun dibuat terkejut melihat brosur jika mereka berdua serta Kin dan Sue terdaftar menjadi pembawa acara perayaan sekolah. Mengetahui bahwa pasangannya adalah Jun membuat Sue merasa sangat bahagia. Lindsay pun juga ikut senang akan hal tersebut. Keesokan harinya, Jun dibuat kesal karena mendengar kebisingan Lindsay di tengah tidurnya yang masih begitu nyenyak. Alhasil, Jun langsung mengomeli Lindsay karena tingkahnya itu. Akhirnya, Jun dan Lindsay pun memilih untuk keluar rumah agar Lindsay bisa mendapatkan inspirasi untuk tugasnya tersebut. Namun, suasana di sana masih belum membuatnya mendapatkan ide. Alhasil, ia sempat meminta bantuan Jun. Tak disangka ternyata Jun benar-benar anak yang begitu cerdas, sampai membuat Lindsay merasa terpukau. Tetapi momen itu juga membuat Jun memperlihatkan seberapa besar rasa sukanya pada dunia pemrograman. Di hari berikutnya, Lindsay masih terus saja berlatih sampai membuat Jun tidak bisa berkata-kata. Mereka juga sudah mulai berangkat sekolah bersama. Dan setibanya di sekolah, Lindsay malah mendapatkan kabar dari Jiang jika ia dan Kin terpilih untuk menjadi pembawa acara sekolah. Ternyata hal itu bisa terjadi akibat ulah teman Kin. Akhirnya mereka pun mengakui kecurangan tersebut dan meminta untuk didiskualifikasi. Beruntung hal itu disetujui oleh guru Xie, walaupun mereka harus menerima hukuman. Beberapa hari kemudian tibalah waktu acara perayaan sekolah. Kali ini Jun dan Sue menjadi pembawa acara di perayaan itu. Melihat hal tersebut langsung membuat Lindsay merasa sangat terpukau dengan keahlian mereka berdua. Saat itu ketika acara selesai, tiba-tiba saja seluruh lampu padam dan lampu yang dihidupkan hanya tertuju pada Lindsay. Ternyata hal tersebut adalah ulah Kin karena ia ingin mewujudkan keinginan Lindsay untuk berada di bawah sorotan lampu seperti yang dirasakan oleh Jun dan Sue. Bahkan Kin juga mengatakan banyak sekali hal romantis pada Lindsay. Namun ketika Kin ingin mengungkapkan perasaannya pada Lindsay, tiba-tiba saja ada seorang guru yang melihat hal itu.
Alhasil mereka semua langsung berlari pergi. Jun juga dengan sigap membawa Lindsay pergi dari sana. Keesokan harinya, Lindsay kembali menemui Qin sebab ia yang merasa bersalah karena sudah pergi begitu saja. Namun ternyata Qin malah tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Kemudian, Lindsay memiliki tugas mewawancarai Jun untuk membantu Jiang membuat sebuah brosur untuk siswa yang berprestasi. Tak hanya Jun, Qin juga ada di sana bersama mereka. Dan keberadaan Qin benar-benar membuat Jun terlihat sangat tidak menyukainya. Beruntung, proses wawancara itu masih bisa berjalan dengan baik. Walaupun Lindsay tetap sedikit terganggu dengan ketidakakuran mereka berdua. Di hari berikutnya, Lindsay kembali membantu tugas Jiang untuk memotret kegiatan yang dilakukan Jun dan Qin. Selama di perjalanan, Jun ikut membantu Lindsay menggunakan kamera. Bahkan Jun juga sampai mencobanya dengan memotret wajah lucu Lindsay. Lalu, sesampainya di perpustakaan, Lindsay mulai memotret kebersamaan Jun dan Sue dengan begitu bersemangat. Bahkan Lindsay sampai harus mengajari Jun caranya berpose. Dan tanpa sadar, momen tersebut malah membuat Jun menatap wajah Lindsay. Setelah itu, Jun, Sue, Lindsay, dan Qin bermain sebuah permainan detektif yang sedikit menyeramkan. Namun mereka terbagi menjadi dua kelompok untuk menyelesaikan misi tersebut. Dan di tengah permainan, Jun dan Lindsay malah terjebak di sebuah ruangan. Sementara Qin dan Sue berhasil keluar dari ruangan itu. Alhasil Jun tetap mengajak Lindsay untuk mencari petunjuk selanjutnya. Dan momen tersebut malah membuat mereka melakukan hal romantis. Alhasil situasi itu menjadikan Lindsay sedikit gugup ketika bertemu dengan Jun di rumah. Keesokan harinya, Lindsay dan Jun dibuat terkejut karena mereka yang telah dipergoki oleh rekan yang lain jika mereka berdua tinggal serumah. Alhasil rekan mereka terus saja membahas serta memikirkan hubungan Lindsay dan Jun yang sebenarnya. Walaupun Jun sudah menegaskan jika mereka hanya sekedar teman biasa. Beruntung penjelasan Lindsay berhasil membuat mereka percaya jika Jun hanyalah anak dari teman keluarganya. Kemudian Lindsay dibuat panik sebab Sue yang mengajaknya mengobrol. Sebab ia mengira jika Sue akan marah karena Lindsay dan Jun tinggal serumah. Ternyata Sue hanya ingin meminta bantuan Lindsay untuk mengajak Jun menonton pertunjukan tahun baru bersamanya. Melihat ketulusan hati Sue pada Jun membuat Lindsay bersedia membantunya. Bahkan kisah pertemanan mereka selama bertahun-tahun menjadikan Lindsay sedikit terharu. Apalagi Sue yang tidak lama lagi sudah akan pergi ke luar negeri. Lalu ketika Lindsay pulang ke rumah, ia langsung memberitahukan perihal ajakan Sue tersebut. Namun, Jun malah benar-benar tidak ingin menerima ajakan itu sama sekali. Keesokan harinya, Lindsay masih terus saja berusaha membuat Jun menerima ajakan Sue. Walaupun ia harus membantu Jun memenangkan perlombaan lukisan terlebih dahulu atas kemauannya sendiri. Namun usaha itu harus sirna begitu saja sebab mereka yang tidak mungkin memenangkan perlombaan tersebut. Karena akan melawan siswa dari bidang seni dan olahraga yang selalu berhasil memenangkan perlombaan itu. Akhirnya Lindsay secara diam-diam ingin melihat bagaimana lukisan yang ada di kelas seni. Namun ketika melihat lukisan tersebut, Lindsay malah menjadi tidak bersemangat sama sekali. Kemudian pada saat jam pulang sekolah tiba, Qin mengajak Lindsay untuk pulang bersamanya. Namun Jun malah melarang Lindsay menerima ajakan Qin. Alhasil mereka berdua seolah datang memperebutkan Lindsay. Hal itu pun membuat Lindsay memilih untuk meninggalkan mereka berdua. Bahkan Lindsay lah yang menaiki sepeda Jun seorang diri. Sementara Jun yang akhirnya menaiki sepeda motor bersama Qin. Di malam hari, Lindsay terus saja belajar dengan melihat referensi dari beberapa lukisan. Bahkan di keesokan paginya, Lindsay juga lebih dulu pergi ke sekolah dibandingkan Jun. Dan saat itu, Jun mendapati Lindsay yang sudah tertidur di meja karena kekurangan istirahat. Hal tersebut benar-benar membuat Jun terus saja memandangi wajah Lindsay. Lalu Lindsay pun mulai berlatih melukis secara langsung di kelas. Beruntung usahanya mulai membuahkan hasil. Dan lagi-lagi momen tersebut membuat Lindsay dan Jun saling berpandangan. Kemudian setelah berusaha keras bersama Jun untuk membuat lukisan di papan itu, akhirnya mereka bisa menikmati hasil lukisan tersebut yang benar-benar sangatlah indah. Sampai di hari berikutnya, lukisan mereka pun berhasil memenangkan perlombaan itu. Dan sesuai dengan kesepakatan mereka berdua, Jun akan menerima ajakan Sue untuk melihat perayaan tahun baru bersama. Namun di malam hari, Lindsay malah merasa sedikit kesal dengan hal tersebut.
Padahal ialah yang bersusah payah membantu hal itu untuk bisa terjadi. Keesokan harinya, Lindsay pergi menemani Jun mencari hadiah tahun baru, dan tanpa sadar Jun malah ikut tersenyum karena melihat keceriaan Lindsay. Beberapa hari kemudian tibalah waktu perayaan tahun baru, tetapi kali ini Lindsay malah tidak terlihat bahagia sama sekali di saat Jun yang sudah bersiap untuk pergi. Hal yang sama juga dirasakan oleh Jun selama ia berada di perjalanan. Tak berselang lama, akhirnya Jun pun menemui Sue yang sudah menunggunya. Kali ini secara tidak langsung Sue mengungkapkan jika ia sangat membutuhkan Jun, seperti hal di masa kecil yang pernah Jun lakukan untuk dirinya. Memahami situasi itu langsung membuat Jun menegaskan jika Sue hanyalah teman baiknya, dan di masa depan pasti akan ada seseorang yang benar-benar bersedia memberikan semua hal yang Sue butuhkan. Mendengar hal tersebut membuat Sue berusaha untuk menerima situasi itu. Pada scene yang berbeda, Lindsay hanya merayakan tahun baru tersebut seorang diri, sebab Jiang yang tidak bisa menemaninya. Tak berselang lama, Lindsay pun dikejutkan dengan kedatangan Jun yang ada di sana berbarengan dengan turunnya salju yang begitu lebat. Tak berhenti di sana, Jun juga memberikan hadiah yang disukai oleh Lindsay dan membuat Lindsay menjadi tidak bisa berkata-kata sama sekali. Lalu mereka pun menikmati hujan salju itu bersama. Tetapi hal tersebut malah membuat Lindsay menjadi tidak enak badan. Beruntung Jun terus ada di sana untuk merawatnya. Bahkan Lindsay juga sampai bermimpi jika ia kembali berkesempatan untuk menikmati salju itu bersama kakaknya. Keesokan harinya, kondisi kesehatan Lindsay sudah kembali membaik. Namun ia malah dibuat terkejut menerima kenyataan bahwa ternyata semalam Lindsay terus memeluk tangan Jun. Bahkan Jun juga ikut demam seperti Lindsay. Alhasil Lindsay mulai membantu merawat Jun. Tetapi ia malah mendapati Jun yang sedang tertidur pulas. Alhasil momen tersebut langsung membuat Lindsay mendengarkan detak jantung Jun. Dan ketika Jun memergoki hal itu, Lindsay benar-benar menjadi salah tingkah. Di hari berikutnya, Lindsay pun mulai belajar bersama teman-temannya agar ia tidak terus-menerus tertinggal materi pelajaran. Namun hal tersebut malah membuat Lindsay merasa kelelahan. Walaupun begitu, tetapi semangat belajar Lindsay masih tidak pudar sama sekali. Beberapa hari kemudian, waktu ujian sekolah pun tiba. Kali ini semua siswa terlihat sangat serius dalam menjawab soal-soal itu. Dan ketika ujian tersebut selesai dilakukan, Jun pun mulai memberitahukan tentang hasil yang mereka dapatkan dari ujian itu. Tak disangka ternyata Lindsay berhasil menduduki peringkat kedua, sementara Jun yang kembali menerima peringkat 1. Hal baik itu pun langsung membuat mereka semua merayakannya dengan makan hotpot bersama. Lalu di malam harinya, Jun mengajak Lindsay untuk bermain lempar batu di danau yang ada di sana. Namun tanpa sadar Lindsay malah melempar ponselnya sendiri. Dan hal itu benar-benar membuat Lindsay menjadi tantrum. Beruntung Jun ada di sana untuk menenangkan Lindsay serta sedikit menjahilinya. Lalu mereka pun pulang bersama. Kali ini tiba-tiba saja Lindsay malah memeluk Jun sebab mereka yang tidak lama lagi akan berpisah saat libur sekolah tiba. Kemudian ketika Jun dan Lindsay tiba di rumah, mereka mendapati Sue yang ingin berbicara dengan Jun. Kali ini Jun dibuat terkejut sebab Sue memberitahukan perihal kakak Lindsay yang mendonorkan jantungnya untuk adik Jun. Hal itu langsung membuat Jun mengingat kembali beberapa tingkah aneh Lindsay pada dirinya. Bahkan Jun malah mengungkapkan kebenciannya pada Lindsay sebab Sue yang tidak percaya jika Jun akan berteman dengan orang seperti Lindsay. Mendengar ungkapan itu benar-benar membuat Lindsay merasa begitu sedih. Dan sepanjang malam, Jun tidak bisa tertidur sama sekali. Sama halnya seperti yang dirasakan oleh Lindsay. Keesokan harinya, Jun mendapati Lindsay yang sudah berangkat lebih dulu ke terminal bus. Mengetahui hal itu, langsung membuat Jun mengejar kepergiannya bersama Kin dan sepeda motornya. Namun usaha itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Karena bus yang Lindsay tumpangi sudah pergi meninggalkan terminal tersebut. Setelah beberapa waktu, akhirnya Lindsay pun tiba di rumahnya. Kali ini ia sengaja mengejutkan kedua orang tuanya. Dan mereka sangat bahagia melihat kepulangan Lindsay. Bahkan Lindsay juga langsung menyantap hidangan makanan yang telah disiapkan untuk dirinya. Dan momen itu membuat ayah merasa bangga pada putrinya tersebut. Sebab Lindsay berhasil mendapatkan peringkat kedua di kelas. Namun ketika ayah menanyakan tentang Jun, Lindsay malah langsung berubah sikap. Yang membuat ibu merasa curiga dengan hubungan Lindsay dan Jun.
Lalu di malam harinya Lindsay terus saja mengomel ketika melihat kiriman pesan dari Jun, karena Jun yang masih tidak menyadari kesalahannya. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Jun menemui Lindsay di minimarket milik keluarga Lindsay. Kali ini hubungan mereka masih belum membaik sama sekali. Namun, Jun tetap berusaha memperbaikinya. Sampai tanpa sengaja kebersamaan mereka malah dipergoki oleh ayah Lindsay. Alhasil Jun pun diajak untuk berkunjung ke rumah mereka. Saat itu, Lindsay masih terus saja tidak memperdulikan Jun sama sekali. Dan ketidakakuratan mereka berdua mulai bisa dirasakan oleh ibu Lindsay. Namun ketika makan bersama tiba, Lindsay dibuat heran melihat orang tuanya yang begitu akrab pada Jun. Bahkan mereka juga sangat memperdulikan adik laki-laki Jun, yang membuat Lindsay semakin merasa kesal. Kemudian mereka semua pun pergi ke lapangan basket bersama karena ayah Lindsay yang ingin bermain basket bersama Jun. Tak disangka ternyata ayah Lindsay benar-benar ahli dalam memainkan permainan itu, sampai membuat Jun merasa begitu kelelahan. Tak berhenti di sana, Jun malah harus kembali melawan Lindsay dan ayahnya. Kebersamaan mereka tersebut benar-benar sangat mirip dengan kenangan bersama kakak Lindsay di masa lalu. Setelah itu, Lindsay dan Jun pun mengobrol bersama. Kali ini Lindsay mulai ingin memanfaatkan Jun, sebab ia yang sudah salah paham dengan perkataan Jun perihal dirinya. Karena sebenarnya Jun sangat bahagia bisa berteman dengan Lindsay. Namun Jun sudah mengetahui perihal niatan Lindsay yang mendekatinya demi jantung kakaknya. Tetapi ternyata jantung itu berada di tubuh adik Jun. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Lindsay merasa sangat terkejut. Keesokan harinya, Lindsay dan Jun pergi untuk sarapan bersama. Saat itu Lindsay merasa begitu canggung dengan kebersamaan mereka. Dan momen tersebut membuat Jun mempertanyakan perihal sikap Lindsay jika ia tidak mengira bahwa jantung kakaknya berada di tubuh Jun. Sebab Jun terlihat sangat berharap jika hubungan pertemanan mereka bisa kembali seperti sebelumnya. Namun tiba-tiba saja Eng dan Jiang ada di sana. Alhasil mereka tidak melanjutkan pembahasan itu. Lalu mereka pun memutuskan untuk menikmati hari tersebut bersama. Sampai ketika mereka tiba di suatu tempat, Jun langsung memberanikan diri untuk mengajak Lindsay mengulang semuanya dari awal agar hubungan mereka tetap berjalan baik. Kali ini Jun pun langsung mengajak Lindsay untuk kembali berkenalan antara satu sama lain. Beruntung usaha tersebut berhasil membuat hubungan mereka mulai lebih membaik. Beberapa hari kemudian akhirnya sekolah pun kembali dimulai. Kali ini Lindsay sudah berpindah tempat duduk di samping Jiang. Dan hal itu tidak dipermasalahkan sama sekali oleh Jun. Namun tiba-tiba saja rekan Kin menemui Lindsay dengan memberitahukan bahwa kondisi Kin sedang tidak baik-baik saja. Sebab ia yang terancam akan tinggal kelas. Mengetahui hal itu langsung membuat Lindsay menghampiri Kin. Tetapi ternyata Kin hanya berakting untuk membuat Lindsay merasa iba. Dan ketika Lindsay menemui Kin, ia benar-benar percaya jika kondisi Kin sedang memburuk. Bahkan, Kin terus saja memohon agar Lindsay bersedia membantunya belajar. Permintaan itu pun tidak langsung membuat Lindsay memberikan jawabannya, sebab ia yang harus berpikir terlebih dahulu. Di sisi lain, Jun juga sedang bersama Sue di lapangan sekolah. Saat itu Sue menyesali sikapnya yang sudah membuat Jun dan Lindsay bertengkar. Walaupun hubungan Jun dan Sue hanya sekedar teman biasa, namun Jun tetap terus saja bersikap baik padanya. Setelah itu, pada saat jam pulang tiba, Kin malah menghampiri Lindsay di kelas. Ternyata Lindsay sudah setuju untuk mengajari Kin belajar. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Jun merasa sangat kesal. Apalagi Lindsay yang telah pindah ke asrama sekolah dan tidak lagi tinggal bersama Jun. Kin juga malah memanfaatkan momen itu untuk menjahili Jun. Lalu di malam berikutnya Lindsay dan Kin masih terus saja belajar bersama. Tetapi kali ini Jun malah ikut campur sampai membuat Kin merasa begitu kesal. Alhasil Lindsay memilih untuk meninggalkan mereka berdua. Namun mereka masih terus saja mengikuti Lindsay sampai Lindsay memasuki gedung asrama. Kemudian hal mengejutkan kembali terjadi. Karena ternyata Jun sudah pindah ke asrama. Bahkan ia berada di kamar yang sama dengan Kin. Walaupun Kin merasa sangat tidak terima akan hal itu, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya tiba-tiba saja Kin mengajak Jun untuk memainkan sebuah permainan dan Lindsay akan menjadi wasit dalam permainan itu. Lalu ketika permainan dimulai, Lindsay tanpa segan langsung memberikan hukuman pada siapapun yang kalah dalam setiap sesi permainan tersebut.
Di hari berikutnya, Qin dan Jun sama-sama sedang tidak enak badan karena kaki Qin yang cedera dan Jun yang terkena flu. Lalu tiba-tiba saja Jun mendapatkan telepon dari Lindsay yang membawakannya beberapa obat. Mengetahui hal itu langsung membuat Qin lebih dulu pergi menemui Lindsay. Kali ini, Qin berniat ingin mendapatkan perhatian Lindsay. Namun Jun malah menggagalkan hal itu dengan segera membawanya ke UKS. Dan mereka berdua sama-sama mendapatkan pengobatan di UKS sekolah tersebut. Bahkan Lindsay juga harus membantu mengurus mereka berdua secara bersamaan. Beberapa waktu kemudian ujian bulanan pun kembali dilakukan. Kali ini Qin benar-benar berniat untuk menyaingi kepintaran Jun. Namun ia malah kembali merasa kesal sebab melihat Jun dan Lindsay yang pulang bersama. Saat itu ternyata Jun ingin mengajak Lindsay untuk bertemu dengan Lucy, adik laki-lakinya. Melihat keberadaan Lucy membuat Lindsay merasa sangat bahagia. Saat itu Lindsay merasa begitu gemas dengan Lucy. Ia juga sudah menyiapkan hadiah untuk Lucy. Dan hadiah tersebut berhasil membuat Lucy merasa bahagia. Lalu Lindsay pun makan bersama dengan semua anggota keluarga Jun. Tak disangka kali ini Lindsay benar-benar sudah dianggap seperti anggota keluarga Jun. Dan mereka terus saja saling mengobrol sembari menikmati hidangan makanan itu. Kemudian setelah makan malam tersebut selesai, Jun dan Lucy ikut mengantarkan Lindsay yang akan kembali ke asrama. Namun Qin malah sudah ada di sana untuk menjemput Lindsay. Melihat kepergian mereka berdua benar-benar membuat Jun merasa sangat kesal. Bahkan Lucy juga sengaja menjahili kakaknya itu. Kemudian Qin mengajak Lindsay untuk bertemu dengan kakeknya. Tetapi Qin malah membawa Lindsay ke sebuah ruangan di sekolah. Tak disangka ternyata kakek yang dimaksud oleh Qin adalah satu buah pot rumput bernama Libai. Bahkan Qin juga memiliki tumbuhan kelinci. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Lindsay menjadi sangat heran. Namun ia tetap merasa kagum sebab Qin yang suka merawat tumbuhan. Tak berhenti di sana, Lindsay pun baru mengetahui jika ternyata anggapan Qin tentang kakek rumput tersebut memiliki makna. Karena selama ia kecil hanya tumbuhanlah yang setia menemani dirinya di saat ayahnya sibuk mengurus pekerjaan. Mendengar kisah masa lalu Qin membuat Lindsay merasa sedikit iba. Sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan Qin yang masih ingin berada di ruangan rahasia itu. Keesokan harinya, Lindsay mendapati Qin yang sedang tidak baik-baik saja. Sebab ulahnya yang merubah ruangan sekolah membuatnya mendapat teguran keras dari Pak Xia. Bahkan ia harus memanggil orang tua. Dan kali ini Lindsay baru mengetahui jika ternyata ibu Qin sudah meninggal dunia. Ayahnya juga sibuk bekerja sampai tidak memperdulikannya. Alhasil Lindsay berusaha membujuk teman-temannya untuk meminjamkan salah satu ibu mereka untuk Qin. Dan hanya Junlah yang bisa memberikan bantuan tersebut. Namun Jun enggan membantu Qin. Sampai akhirnya Lindsay terus berusaha membujuk Jun. Lalu ketika jam pulang sekolah tiba, Jun pun menghampiri Qin yang sedang berjalan seorang diri. Kali ini Jun memberikan kabar baik jika ia bersedia meminjamkan ibunya pada Qin. Mendengar hal itu benar-benar membuat Qin merasa sangat bahagia. Bahkan tiba-tiba saja hubungan mereka langsung membaik. Jun juga mengajak Qin untuk pulang ke rumahnya. Kali ini dengan sangat berani Qin malah langsung memeluk ibu Jun. Dan Jun mulai memberitahukan masalah yang sedang menimpa Qin. Beruntung ibu Jun bersedia membantu Qin untuk berpura-pura menjadi ibunya. Bahkan Qin juga mendapat perlakuan baik dari ibu Jun tersebut. Di hari berikutnya, Ibu Jun mulai beraksi dengan berakting menjadi Ibu Qin. Tak disangka usaha Ibu Jun benar-benar berhasil membuat Qin terbebas dari ancaman dikeluarkan dari sekolah. Hal itu pun tidak lupa membuat Qin berterima kasih pada Ibu Jun. Melihat hal baik tersebut ikut membuat Jun dan Lindsay merasa bahagia. Setelah itu, Jun dan Lindsay pergi menemui Lucy yang ingin bertanding mobil balap dengan Wang, gadis yang suka membulinya di sekolah. Namun perlombaan tersebut malah membuat mobil milik Wang terjebak di lingkaran air mancur. Beruntung Jun dan Lindsay bersedia membantunya, walaupun harus membuat mereka berdua basah kuyup karena hal itu. Bahkan momen tersebut berhasil membuat hubungan Lucy dan Wang lebih membaik dari sebelumnya. Keesokan harinya, Jun dan Lindsay pergi bersama untuk membeli beberapa buku yang Jiang butuhkan. Kali ini Lindsay baru mengetahui jika ternyata Jun memang sangat ahli dalam hal pemrograman.
Hanya saja Jun masih belum bisa menceritakan alasan mengapa ia tidak melanjutkan untuk terus mempelajari hal itu. Lalu mereka pun membeli makanan bersama. Kali ini melihat kotak undian yang berhadiah gantungan boneka membuat Lindsay sangat menginginkan barang tersebut. Ia juga sempat membujuk Jun dan membuatnya kembali membeli beberapa makanan demi mendapatkan hadiah itu. Beruntung di kotak terakhir, Lindsay berhasil menemukan boneka yang ia inginkan. Namun di saat yang bersamaan, Lucy dan Wang malah ada di sana. Bahkan Lucy juga meminta kedua boneka itu. Tetapi Jun melarangnya sebab Lindsay pun menyukai boneka tersebut. Mendengar hal itu langsung membuat Lindsay menjadi sedikit salah tingkah. Di malam hari, Lindsay dan semua teman sekelasnya masih belajar bersama Pak Xie. Namun tiba-tiba saja lampu sekolah mereka padam total. Hal tersebut langsung membuat mereka semua merasa bahagia. Lindsay juga berpindah tempat untuk duduk di samping Jun. Dan momen itu membuat mereka mendengarkan lagu bersama. Bahkan Jun juga mengajak Lindsay untuk membuat suasana kedap udara menggunakan jaketnya yang menutupi wajah mereka. Tak disangka situasi itu membuat Jun terus saja memandangi wajah Lindsay. Mereka juga mulai membicarakan masa depan jika Lindsay berkeinginan untuk kuliah di kedokteran. Sementara Jun malah mengingat kembali perintah ayahnya yang menginginkan ia untuk kuliah bisnis di luar negeri. Tetapi hal itu masih Jun sembunyikan dari Lindsay. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Pak Xie ada di sana berbarengan dengan hidupnya lampu di kelas tersebut. Beruntung, hal yang Jun dan Lindsay lakukan tidak dipergoki oleh Pak Xie, sebab mereka berdua yang langsung berpura-pura sedang mengerjakan beberapa soal. Beberapa hari kemudian, Jun bersama rekan yang lain mulai berlatih musik demi bisa menghibur Jiang yang pasti akan merasa terpukul akibat ia yang mendapatkan tiket konser musik palsu. Namun, latihan itu malah tidak memberikan hasil yang memuaskan sama sekali. Beruntung Qin ada di sana untuk membantu mengajari mereka dari tim musik kelasnya. Di hari berikutnya, dugaan teman-teman Jiang memang sangatlah tepat. Karena Jiang yang merasa begitu sedih akibat tertipu tiket konser musik idolanya. Namun kesedihan itu berubah menjadi rasa haru sebab Jiang yang melihat penampilan musik teman-temannya. Tetapi momen tersebut tidak hanya menjadi hal membahagiakan bagi Jiang, namun Lindsay juga ikut bahagia sebab Jun yang mengatakan bahwa ia akan masuk ke universitas yang sama dengan Lindsay. Keesokan harinya, Jun mengajak Lindsay untuk pergi ke kantor ibunya. Kali ini Jun meminta doa Lindsay agar ia bisa berhasil melakukan misi di hari itu. Ternyata pertemuan Jun dengan ibunya kali ini adalah untuk membujuk ibu agar mengizinkannya kembali ke tim provinsi komputer untuk mengikuti Olimpiade Informatika dan masuk ke Universitas Peking. Beruntung ibu bisa memahami keinginan Jun tersebut. Dan ketika ia keluar dari kantor itu, Jun langsung mentraktir Lindsay untuk menikmati es krim serta memberitahukan keberhasilannya dalam membujuk ibu. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Qin menemui Lindsay di kelas. Kali ini, Qin memberikan undangan khusus pada Lindsay untuk menghadiri perlombaan yang akan ia lakukan. Lalu ketika perlombaan tersebut sudah akan dimulai, Lindsay pun ada di sana untuk memberikan semangat pada Qin. Sampai akhirnya Qin berhasil memenangkan perlombaan itu dengan baik. Ia juga merasa sangat bahagia atas kehadiran Lindsay di sana. Bahkan setelah perlombaan tersebut selesai, mereka masih terus saja menghabiskan waktu bersama dengan penuh keseruan. Di malam hari, Lindsay mendapati Jun yang sedang termenung seorang diri karena ternyata ia tidak bisa dengan mudah untuk masuk kembali ke tim provinsi sebab banyak materi yang tidak lagi Jun ketahui. Mengetahui hal tersebut ikut membuat Lindsay merasa kasihan pada Jun, namun ia tetap berusaha memberikan semangat padanya. Alhasil, sejak saat itu Jun terus saja berlatih keras sampai ia kekurangan istirahat. Dan tanpa sadar tiap kali kelas dimulai, Jun akan selalu tertidur. Melihat perubahan Jun benar-benar membuat teman-temannya merasa begitu iba pada sahabat mereka itu. Kemudian Jun kembali menemui Pak Su untuk berusaha membujuk Pak Su agar mengizinkannya untuk bergabung di tim. Namun Pak Su tidak bisa memberikan kesempatan itu pada Jun. Padahal Jun sudah berusaha begitu keras. Lalu tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan teman-teman Jun. Kali ini mereka ikut membujuk Pak Su supaya bisa menerima Jun di timnya. Beruntung usaha itu berhasil membuat Pak Su bersedia memberikan sebuah tes untuk Jun. Dan tes itu memberikan hasil yang memuaskan. Sampai Pak Su bersedia mempertimbangkan kembali keinginan Jun tersebut.
Sementara itu, Qin sedang menunggu kedatangan Lindsay karena Qin ingin memberikan 2 pot tumbuhan kelinci sebelum ia pergi untuk mengikuti perlombaan. Beruntung setelah sekian lama menunggu, akhirnya Lindsay ada di sana dan langsung menghampiri Qin. Kedatangan Lindsay benar-benar membuat Qin merasa sangat bahagia, apalagi Lindsay yang selalu memberikan semangat padanya. Keesokan harinya, ketika Lindsay dan Jun sedang melihat pengumuman kelolosan Jun di tim provinsi, mereka malah dikejutkan dengan Jiang dan Eng yang sedang dikejar oleh Pak Xie dan satpam sekolah, sebab mereka dipergoki membuka swalayan jajanan ringan di sekolah. Dan hal tersebut terpaksa membuat mereka terus berusaha kabur dari kejaran itu. Namun Jiang dan Eng malah berhasil ditangkap oleh Pak Xie. Sementara Lindsay dan Jun yang berhasil bersembunyi di atap gedung sekolah. Bahkan mereka juga bisa menikmati jajanan itu dengan tenang, serta merasa sangat bahagia sebab akhirnya Jun berhasil lolos di tim yang ia inginkan. Dan pelukan kebahagiaan itu sempat membuat mereka berdua merasa sedikit canggung. Di malam hari, Jun dan Lindsay belajar bersama karena kesibukan Jun dalam berlatih di tim membuatnya tertinggal beberapa materi pelajaran. Lalu setelah selesai, Jun pun mengantarkan Lindsay kembali ke asrama. Namun kebersamaan mereka malah membuat Ming merasa sangat kesal. Alhasil ia dengan berani menabrak Lindsay sampai membuat buku Lindsay berjatuhan. Beruntung Lindsay tidak marah sama sekali karena hal tersebut. Keesokan harinya, Jun kembali dibuat bahagia sebab namanya ada di daftar nominasi Olimpiade Informatika Nasional. Hal yang sama juga dirasakan oleh Lindsay, sebab kelolosan mereka berdua dari jalur yang berbeda membuat mereka bisa mengikuti perkemahan musim dingin yang diadakan Universitas Peking. Namun kebahagiaan itu malah berubah menjadi sebuah masalah karena tiba-tiba saja Ming dan ibunya menuduh Lindsay berpacaran dengan Jun, sebab Ming yang tidak lolos untuk mengikuti perkemahan Universitas Peking tersebut. Dan tuduhan itu benar-benar membuat Lindsay merasa kesal. Akhirnya ia langsung memberikan pembelaan atas tuduhan tersebut. Beruntung usahanya itu membuahkan hasil. Lindsay juga akhirnya memberikan hadiah sebuah keyboard pada Jun lebih awal dari yang sudah ia rencanakan. Beberapa hari kemudian tibalah waktu untuk Lindsay mengikuti tes tertulis serta tes wawancara di Universitas Peking. Sementara itu, Jun sudah menunggu Lindsay di depan sebuah gedung. Tak disangka kali ini mereka sama-sama berhasil melakukan kedua tes tersebut dengan baik. Bahkan Jun juga sudah menyiapkan minuman kesukaan Lindsay. Lalu mereka pun melanjutkan kebersamaan itu dengan menikmati makanan yang ada di kantin universitas, sembari mendokumentasikan momen itu dengan penuh rasa bahagia. Tak berhenti di sana, Lindsay dan Jun juga terus saja berjalan-jalan mengelilingi universitas tersebut. Bahkan mereka dengan berani mengikuti kegiatan cosplay hantu yang diadakan universitas itu. Namun keberadaan mereka di sana malah dipergoki oleh seorang senior. Beruntung hal tersebut malah membawa hal baik sebab mereka berdua diharapkan untuk ikut bergabung dalam kegiatan itu ketika sudah sah menjadi mahasiswa Universitas Peking. Di malam hari, Lindsay merasa sedih dan khawatir sebab ia yang salah menjawab satu soal. Memahami perasaan Lindsay langsung membuat Jun memberikannya kalung keberuntungan yang selama ini selalu ia gunakan. Walaupun benda tersebut sangatlah berarti bagi Jun, namun Jun ikhlas memberikannya pada Lindsay. Dan Lindsay juga langsung menerima pemberian itu dengan rasa bahagia. Lalu mereka pun melihat penyambutan kembang api yang diadakan Universitas Peking, sembari berharap jika mereka benar-benar bisa masuk ke universitas tersebut. Beberapa waktu kemudian, semua siswa sedang bersiap untuk mengikuti ujian nasional. Mereka juga diberikan semangat oleh Pak Xie untuk terus berjuang. Kali ini semua siswa benar-benar serius dalam mempersiapkan diri untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tak disangka keberuntungan terus berada di pihak Jun, sebab ia berhasil mendapatkan medali emas Olimpiade Informatika. Dan hal itu membuatnya menerima undangan khusus dari Universitas Peking. Mengetahui hal tersebut ikut membuat semua teman-temannya merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Lindsay dan Jiang sedang tidak enak badan akibat mereka yang terpaksa membersihkan diri menggunakan air dingin. Mengetahui hal itu membuat Jun dan Eng sangat mengasihani mereka berdua. Alhasil Jun mengumpulkan teman-temannya untuk berencanakan sesuatu. Dan misi dari rencana tersebut adalah memperpanjang waktu mandi semua siswa sekolah. Sebab selama beberapa waktu ini pihak sekolah sangat membatasi hal tersebut. Namun usaha Jun dan teman-temannya sedikit ekstrim.
Tetapi mereka berhasil melakukan satu persatu misi itu dengan baik dan membuat semua siswa bisa merasakan kenikmatan mandi menggunakan air panas sepuasnya. Namun ulah Eng malah dipergoki oleh Pak Xie. Alhasil Eng bersama semua teman-temannya mendapatkan hukuman dari Pak Xie. Mengetahui hal itu langsung membuat Linzi dan Jiang ikut merasakan hukuman tersebut karena Jun dan yang lainnya melakukan hal itu demi mereka semua. Alhasil seluruh siswa pun ikut menawarkan diri untuk menerima hukuman tersebut. Saat itu Jun menemui ayahnya untuk berusaha mengatakan perihal keinginannya masuk ke jurusan komputer di Universitas Peking. Namun ayah tidak menyetujui hal tersebut sebab ayahnya yang sangat ingin Jun masuk ke dunia bisnis. Keesokan harinya Jun kembali bersekolah seperti biasa. Kali ini ia dan teman-teman sibuk menempelkan keinginan di pohon impian mereka. Lalu tiba-tiba saja Linzi bergegas pergi dari sana. Ternyata Linzi ingin menyambut kepulangan Qin. Namun ia malah mendapati Qin yang terluka sampai harus berjalan menggunakan tongkat. Hal itu pun membuat Qin kalah dalam pertandingan tersebut dan menjadikannya tidak bisa masuk ke Universitas Peking melalui jalur undangan. Mengetahui semua itu membuat Linzi merasa sangat iba pada Qin. Kemudian ketika Linzi kembali ke asrama, tiba-tiba saja ayah Jun mencari dirinya. Kali ini Linzi baru mengetahui jika Jun sangat ingin masuk ke sebuah universitas di luar negeri. Namun, Jun sudah berubah pikiran dan lebih memilih untuk ke Universitas Peking. Hal itulah yang membuat ayah Jun meminta Linzi untuk membantu membujuk Jun. Akhirnya, hal tersebut benar-benar membuat Linzi menemui Jun. Kali ini Linzi bersikap seolah ia tidak ingin Jun membuat keputusan karena dirinya. Sebab Jun yang telah diterima di kampus ternama. Mendengar hal itu langsung bisa membuat Jun mengetahui jika ayahnya sudah menghampiri Linzi. Dan momen tersebut malah membuat hubungan mereka menjadi tidak baik. Setelah itu Jun pun memilih untuk duduk seorang diri sembari merasakan kekesalan yang ada di dalam hatinya. Di sana bersamaan ia juga melihat Qin yang sedang berlatih dengan kondisi kakinya yang masih cedera. Alhasil Jun langsung menghentikannya. Ia juga mengajak Qin untuk pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana, Jun mulai mengobrolkan masalah yang sedang ia hadapi pada Qin dan membuat Jun sedikit tersadar jika ia harus membuat keputusan karena dirinya sendiri, bukan disebabkan oleh siapapun. Kemudian, saat Qin dan Jun kembali ke asrama, mereka mendapati Linzi yang sudah ada di depan gedung tersebut. Namun, Jun langsung masuk begitu saja. Sementara Qin terus bersikap manja pada Linzi. Beruntung ternyata keberadaan Linzi di sana adalah karena ia ingin menghibur Qin yang sedang kehilangan semangatnya. Di hari berikutnya, Jun dan teman yang lain dibuat panik atas hilangnya Eng. Hal itu pun membuat mereka semua bergegas mencari keberadaan Eng. Beruntung mereka masih berhasil bertemu dengan Eng. Bahkan kondisi Eng juga baik-baik saja. Dan tanpa sengaja mereka malah menemukan sebuah patung. Alhasil patung itu membuat Eng dan teman-temannya meminta sebuah keinginan. Lalu saat di perjalanan kembali ke sekolah, Jun dan Linzi malah terus berdebat. Sebab Jun yang tetap bersikeras masuk ke Universitas Peking. Akhirnya keputusan itu mau tidak mau tetap membuat Linzi menerima serta mendukung Jun. Di sana yang bersamaan ternyata orang tua mereka juga ada di sana untuk mencari keberadaan mereka semua. Sementara itu, Jun dan rekan yang lain malah menemukan Ming yang terlihat ingin melakukan hal berbahaya. Beruntung, bujukan mereka berhasil membuat Ming merasa lebih tenang. Apalagi penderitaan Ming tentang keegoisan orang tua juga dirasakan oleh rekan yang lain. Alhasil, satu persatu dari mereka mulai berteriak untuk meluapkan kekesalan yang ada di hati perihal ayah atau ibu yang terlalu banyak menuntut mereka. Tak disangka ternyata hal itu didengar jelas oleh orang tua mereka semua. Akhirnya Ibu Ming langsung memeluk putrinya tersebut. Lalu saat berada di perjalanan pulang, Jun dibuat tidak menyangka sama sekali sebab ayahnya yang tiba-tiba saja mengizinkan Jun untuk masuk ke Universitas Peking. Dan hal baik itu benar-benar membuat Jun merasa sangat bahagia. Beberapa hari kemudian tibalah waktu ujian nasional yang begitu dinantikan oleh semua siswa. Namun ketika Linzi baru saja menyelesaikan sesi ujian yang pertama, ia malah harus mendapatkan kabar buruk tentang ayahnya yang terluka akibat pelaku yang menabrak kakak Linzi. Mengetahui hal itu langsung membuat Linzi bergegas pergi ke rumah sakit.
sampai ia meninggalkan sesi ujian yang kedua. Beruntung kondisi ayah Lindsay tidak terlalu buruk. Kemudian setelah keadaan ayah Lindsay membaik, mereka bisa pulang ke rumah dengan tenang. Dan di saat Lindsay serta ibu sedang memasak makanan, tiba-tiba saja bel rumah mereka berbunyi. Tak disangka ternyata Lucci ada di sana untuk mengunjungi mereka. Bahkan Jun juga ikut menemani Lucci dengan membawakan beberapa bingkisan. Kali ini mereka pun makan bersama dengan penuh kehangatan. Sebab kedatangan Lucci benar-benar membuat keluarga Lindsay merasa sangat bahagia. Karena jantung kakak Lindsay berada di tubuh anak laki-laki menggemaskan itu. Kemudian Lindsay dan Jun menikmati keindahan malam di sebuah lapangan basket sembari menikmati buah semangka. Kali ini Lindsay terus saja memperlihatkan bahwa ia baik-baik saja. Padahal di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Lindsay masih merasa trauma atas tragedi buruk yang menimpa kakaknya. Memahami hal itu membuat Jun berusaha menenangkan Lindsay. Bahkan hal buruk yang juga sempat menimpa ayahnya membuat Lindsay gagal masuk ke Universitas Peking. Namun kegagalan tersebut tidak membuat Lindsay patah semangat. Apalagi Jun juga ikut memberikannya semangat untuk bangkit kembali. Di hari berikutnya Lindsay berkumpul bersama teman-temannya. Ternyata mereka semua berhasil masuk ke Universitas Peking walaupun dengan jurusan yang berbeda. Dan hanya Lindsay seoranglah yang belum berhasil masuk ke universitas itu. Memahami kesedihan hati Lindsay membuat teman-temannya mengajak Lindsay untuk karaoke bersama. Bahkan di tengah-tengah keseruan tersebut mereka tetap memberikan semangat pada Lindsay jika mereka pasti bisa masuk ke universitas yang sama walaupun pada waktu yang berbeda. Dan semangat itu pun kembali membuat mereka menikmati kebersamaan tersebut dengan begitu seru. Kemudian setelah pertemuan itu selesai, Jun langsung mengajak Lindsay untuk berjalan-jalan bersama. Ternyata Jun ingin memberikan sebuah hadiah undangan hitungan mundur penerimaan Lindsay masuk ke Universitas Peking. Karena ia akan selalu menunggu Lindsay masuk ke universitas tersebut. Lalu sebelum mereka benar-benar berpisah, Jun sempat memeluk Lindsay sebagai tanda perpisahan di antara mereka berdua. Beberapa waktu kemudian akhirnya lembaran baru pun dimulai. Kali ini Lindsay harus mengulang menjadi seorang siswi selama 1 tahun untuk bisa mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Sementara Jun dan teman yang lain sudah menjadi mahasiswa baru Universitas Peking. Namun tak disangka ternyata Qin juga bernasib sama seperti Lindsay, yang membuat Lindsay memiliki teman baik di sana. Di sisi lain Jun pun mulai melakukan aktivitas layaknya mahasiswa lain dengan ikut berpartisipasi dalam klub drama. Keesokan harinya, Jun dan Lindsay memiliki kesempatan untuk mengobrol lewat sambungan telepon. Saat itu mereka saling menanyakan kabar masing-masing. Bahkan Lindsay dibuat cemburu sebab ada banyak wanita yang mengejar Jun. Namun Jun tidak terpikat sama sekali karena ia hanya akan menunggu Lindsay seorang. Ungkapan itu pun membuat Lindsay merasa begitu malu. Tetapi mereka masih melanjutkan obrolan tersebut sampai malam tiba. Beberapa hari kemudian tibalah waktu ulang tahun Jun. Kali ini Lindsay berniat ingin memberikan kejutan secara jarak jauh untuk Jun. Qin juga ada di sana bersamanya. Namun Jun tidak kunjung menjawab panggilan video Lindsay. Ternyata saat itu Jun sedang mendapatkan kejutan ulang tahun dari semua rekan klubnya. Bahkan Wei terlihat begitu akrab dengan Jun. Lalu setelah menunggu begitu lama, Lindsay malah dibuat kecewa sebab melihat foto kebersamaan Jun dan Wei yang sedang merayakan ulang tahun. Memahami perasaan Lindsay langsung membuat Qin berusaha menenangkannya. Bahkan Qin sampai rela menyewa ponsel seorang siswa agar Lindsay bisa menghubungi Jun dan membuatnya tidak lagi salah paham dengan kebersamaan Jun dan Wei. Namun lagi-lagi Wei lah yang menerima panggilan itu karena Jun yang sedang tidak ada di sana. Alhasil hal tersebut malah semakin menambah kekecewaan Lindsay. Di sisi lain, Jun baru saja menyadari panggilan video dari Lindsay. Namun Lindsay sudah tidak bisa melihat balasan pesan Jun. Sebab Lindsay yang sudah benar-benar merasa sedih sembari memakan kue ulang tahun tersebut. Di malam berikutnya, Jun selalu menunggu Lindsay menghubunginya. Namun Lindsay malah tidak melakukan hal itu sama sekali. Bahkan Lindsay juga tidak membalas pesan yang Jun kirimkan. Akhirnya setelah 3 bulan berlalu, Lindsay dan Qin dibuat terkejut melihat Jun yang menjadi pembicara seminar di sekolah mereka. Bahkan perkataan Jun membuat Lindsay kembali mengingat semangat yang Jun berikan untuk dirinya.
Lalu setelah seminar itu selesai, Jun dan Lindsay memanfaatkan waktu untuk mengobrol bersama. Walaupun hubungan mereka berdua sudah terlihat tidak lagi seperti sebelumnya. Tak berselang lama, Kim pun ada di sana untuk mengajak Lindsay pergi. Namun kepergian mereka tetap membuat Jun mengajar Lindsay untuk mengatakan jika ia akan selalu menunggu Lindsay di Universitas Peking. Beberapa waktu kemudian tibalah hari di mana Lindsay bersama keluarganya melihat pengumuman Lindsay masuk ke Universitas Peking. Beruntung Lindsay berhasil masuk ke universitas favorit tersebut. Lindsay juga benar-benar mendapatkan undangan penerimaan mahasiswa baru dari universitas. Setelah itu Lindsay pun memulai perkuliahannya. Kali ini kedatangan Lindsay disambut dengan penuh kegembiraan oleh teman-temannya. Tak disangka ternyata Kim juga berhasil masuk ke universitas itu. Dan akhirnya mereka berkumpul kembali seperti masih di bangku SMA. Lalu ketika Lindsay serta rekan yang lain sedang makan bersama, Jiang tanpa sadar malah membahas perihal hubungan Lindsay dan Jun. Yang membuat Lindsay mengatakan jika bisa saja ia menyukai orang lain dan tidak harus bersama dengan Jun. Mendengar hal itu benar-benar membuat Jun membatalkan niatnya untuk bergabung bersama mereka. Di malam hari, Jiang dan Lindsay pergi untuk melihat Jun dan Wei berlatih bersama. Namun mereka malah menyaksikan chemistry yang begitu dekat di antara Jun dan Wei, yang akhirnya membuat Lindsay merasa cemburu serta memutuskan untuk pergi dari sana. Bahkan hal itu membuat Lindsay mencoba ikhlas jika Jun telah menyukai orang lain. Keesokan harinya, Jiang dan Lindsay menghadiri acara sosialisasi yang diadakan oleh Eng. Awalnya ada laki-laki yang menghampiri Jiang dan mencoba mendekatinya. Melihat hal tersebut langsung membuat Eng tidak terima sama sekali dan segera membawa Jiang pergi dari sana. Lalu tiba-tiba saja ada seorang laki-laki lain bernama Shen yang memainkan piano. Tak disangka ternyata alunan musik dari piano itu ditunjukkan untuk Lindsay. Mengetahui hal tersebut membuat Jun tidak tinggal diam sama sekali. Apalagi Shen yang dengan berani meracik minuman alkohol untuk Lindsay. Hal itu pun langsung membuat Jun turun tangan. Ia juga tidak mengizinkan Shen menyetujui Lindsay yang tidak sadarkan diri akibat mabuk alkohol. Alhasil Jun bergegas membawa Lindsay pergi dari sana. Dan selama di perjalanan, Lindsay malah melampiaskan kekesalannya pada Jun. Walaupun Jun sudah mengatakan bahwa ia akan tetap selalu ingin bersama Lindsay, namun Lindsay malah tidak mempercayai hal itu. Bahkan ia juga sampai mengembalikan kalung pemberian Jun. Walaupun begitu, tetapi Jun tetap mengantarkan Lindsay untuk kembali ke asrama. Dan sesampainya di sana, Kim tidak terima melihat kondisi Lindsay seperti itu. Bahkan ia ingin langsung mencari keberadaan Shen. Beruntung Jun melarangnya melakukan hal tersebut. Dan kali ini mereka berdua menikmati semangkuk mie sembari memikirkan sebuah cara untuk mengungkap fakta kepribadian buruk Shen. Tak disangka kali ini Jun berpura-pura menjadi seorang gadis untuk menggoda Shen. Membaca isi pesan Jun dan Shen benar-benar membuat Kim merasa geli. Namun usaha mereka membuahkan hasil, sebab Shen berhasil terpancing dengan usaha mereka itu. Karena Shen memang laki-laki buaya darat. Keesokan harinya, Lindsay sibuk mencari kalung pemberian Jun yang menghilang. Ternyata Lindsay tidak mengingat momen di mana ia sendiri yang memberikan kalung itu pada Jun. Lalu tiba-tiba saja Lindsay kembali mendapati Jun yang sudah menunggunya di depan asrama. Ternyata saat itu Jun ingin memperlihatkan bukti bahwa Shen bukanlah laki-laki baik dan meminta Lindsay untuk menjauhi Shen. Namun hal tersebut malah tidak diterima oleh Lindsay, sebab Lindsay yang sudah tidak ingin Jun terlalu ikut campur dalam urusannya. Lindsay juga sengaja membuat Jun kesal dengan memperlihatkan keakrabannya dengan beberapa senior kampus, sampai membuat Jun ingin ikut belajar di kelas Lindsay. Namun momen itu malah membuat Lindsay menjahili Jun dengan menunjuknya sebagai model praktek di kelas. Kemudian setelah kelas itu selesai, tiba-tiba saja Wei kembali menemui Jun dan mengajaknya membicarakan sesuatu. Melihat hal tersebut membuat Lindsay memutuskan untuk sedikit menguping pembicaraan mereka. Namun Lindsay malah mendengar hal yang membuatnya kesal, sebab Jun dan Wei benar-benar sangat akrab serta berbicara dengan kata-kata yang begitu manis. Lalu kekesalan pun kembali dirasakan oleh Jun karena Lindsay yang sedang bersama Shen di sebuah restoran. Alhasil Jun pun memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Bahkan Jun dengan sengaja mengakui kejahilannya yang berpura-pura menjadi seorang wanita untuk menggoda Shen.
Hal itulah yang Jun gunakan untuk mengancam Shen agar Shen tidak lagi mendekati Lindsay. Beruntung usahanya tersebut membuahkan hasil, tetapi Lindsay malah tetap saja masih tidak terima dengan sikap Jun itu, sampai membuat Jun mulai menyadari jika Lindsay sedang salah paham pada dirinya. Lalu tiba-tiba saja mereka berdua kembali disibukkan dengan permasalahan asmara Eng dan Jiang. Sampai akhirnya di malam hari, Lindsay dan Jun sama-sama mewakili sahabat mereka untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi momen tersebut malah berakhir dengan hubungan mereka yang terus saja belum membaik. Keesokan harinya, Lindsay terkejut mendapati Jun yang juga ikut berlatih mengemudi. Alhasil mereka bertiga dengan tambahan seorang laki-laki memulai latihan tersebut dengan pelatih yang sudah ditugaskan. Kali ini Lindsay lah yang terlebih dahulu belajar. Tak disangka cara mengemudi Lindsay benar-benar membuat semua orang merasa ketakutan. Lalu ketika latihan itu dihentikan, Lindsay dan Jun malah kembali berdebat. Sebab Lindsay yang tidak menyukai sikap Jun. Padahal Jun hanya peduli pada Lindsay dan ingin memastikan bahwa Lindsay baik-baik saja. Dan semua itu Jun lakukan karena ia menyukai Lindsay. Namun Lindsay malah masih tidak mempercayai perkataan Jun, sebab kedekatan Jun dengan Wei. Mengetahui hal itu langsung membuat Jun mengajak Lindsay ke suatu tempat untuk membuktikan jika ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Wei. Dan benar saja sesampainya di sana, Lindsay melihat Wei yang akan melamar kekasihnya. Alhasil situasi itu pun ikut membuat Lindsay merasa bahagia melihat sepasang kekasih tersebut. Kemudian ketika Jun dan Lindsay sedang dalam perjalanan pulang, Lindsay baru memberitahukan semua hal yang ia tutupi selama beberapa waktu. Perihal rasa cemburunya sampai perasaan bimbang karena ia harus tertinggal dari teman-teman yang lain. Mengetahui semua itu membuat Jun kembali meyakinkan Lindsay jika perkataannya sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Bahkan momen tersebut juga membuat Jun mengungkapkan perasaannya pada Lindsay, sampai membuat Lindsay merasa sangat terkejut. Tak disangka ternyata momen itu dilihat dengan jelas oleh Qin, apalagi Lindsay yang menerima perasaan Jun, dan membuat mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Alhasil, Qin pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara itu, Jun dan Lindsay terus saja berpelukan dengan sangat mesra untuk memperlihatkan rasa bahagia mereka. Di hari berikutnya, sikap lembut Jun mulai membuat Lindsay merasa sedikit gugup. Namun mereka tetap menjalani aktivitas bersama sebagai sepasang kekasih baru. Bahkan Jun juga selalu membantu Lindsay dalam mata kuliahnya. Beberapa hari kemudian, Jun berniat untuk mengajak Lindsay berlibur bersama. Tetapi lagi-lagi rencana itu malah harus gagal total sebab teman-teman mereka yang juga ingin mengikuti liburan tersebut. Alhasil hal itu membuat Jun dan Lindsay harus kembali berusaha mencuri waktu agar bisa bermesraan. Namun keromantisan yang hampir saja terjadi malah dipergoki oleh rekan yang lain. Akhirnya mereka pun melanjutkan liburan itu dengan bermain perlombaan kapal bersama. Tetapi lagi-lagi hal romantis yang ingin Jun dan Lindsay lakukan malah terus saja gagal. Sampai ketika malam hari tiba, akhirnya Lindsay dan Jun bisa menikmati keindahan malam itu bersama-sama. Bahkan ketika waktu istirahat tiba, Jun berhasil mencium kening Lindsay yang sudah tertidur pulas. Lalu di keesokan paginya mereka pun memutuskan untuk melihat matahari terbit bersama. Tetapi ternyata momen itu juga dimanfaatkan Lindsay yang dengan berani mencium Jun terlebih dahulu. Sebelum akhirnya mereka benar-benar berciuman dengan begitu mesra. Kemudian Lindsay dan Jun pun kembali berkumpul dengan rekan yang lain. Bahkan mereka semua juga sempat untuk berfoto bersama. Namun di tengah kebahagiaan itu, Jun malah harus menerima sebuah kabar buruk jika terjadi sesuatu pada Lucci. Saat itu, Jun dan Lindsay langsung bergegas pulang untuk melihat kondisi Lucci. Ternyata keadaan Lucci tidak terlalu buruk. Hanya saja mereka semua tetap mengkhawatirkan kesehatannya. Lalu, di keesokan paginya kondisi Lucci sudah kembali membaik dan ia mendapati Lindsay serta Jun yang sedang tertidur. Melihat kedekatan mereka langsung membuat Lucci mengetahui jika mereka berdua sedang berpacaran. Ibu Jun juga tidak mempermasalahkan sama sekali tentang kedekatan mereka berdua. Kemudian 1 tahun pun berlalu. Kali ini hubungan Jun dan Lindsay masih terlihat begitu baik. Mereka juga mendapati papan informasi tentang kompetisi kewirausahaan yang membuat Lindsay mengingat kembali keinginan Jun
untuk membuat alat pemantau jantung. Hal itulah yang secara perlahan membuat Jun mendesain sebuah jam serta manfaat dari jam tersebut untuk memantau jantung pemakainya. Hanya saja Jun harus mempelajari banyak hal untuk bisa mencapai niatannya itu. Keesokan harinya, Jun dan Lindsay pergi menemui Profesor Chen sebab ia yang sangat memahami bidang kedokteran dan komputer. Namun, kedatangan mereka sama sekali tidak disambut dengan baik oleh Profesor Chen. Karena Profesor Chen berpikir jika niatan mereka untuk membuat jam tangan pintar demi popularitas di kompetisi wirausaha. Alhasil, di hari-hari berikutnya, Jun dan Lindsay terus berusaha mengambil hati Profesor Chen. Sampai akhirnya tibalah waktu di mana rumah Profesor Chen kebanjiran. Dan hal itu membuat mereka segera membantu membersihkan rumah Profesor Chen. Beruntung hal baik tersebut berhasil membuat Profesor Chen mulai menerima keberadaan mereka. Dan momen kebersamaan itu membuat Profesor Chen mengetahui niatan Jun, bahwa Jun ingin selalu memantau kondisi adiknya yang menjalani transplantasi jantung. Beruntung kali ini akhirnya Profesor Chen bersedia membantu Jun dan Lindsay. Kemudian di hari-hari berikutnya mereka mulai mempelajari banyak hal dari Profesor Chen. Sampai lama-kelamaan Jun pun berhasil mendesain jam generasi pertama yang membuat Lindsay merasa begitu bangga padanya. Keesokan harinya, Lindsay dan Jun pun memutuskan untuk mengajak teman-temannya bermain di sebuah wahana permainan, sembari meminta mereka untuk melakukan eksperimen tentang jam ciptaan Jun. Lalu ketika kebersamaan itu berakhir, mereka pun berpamitan pulang. Dan tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu deras sampai membuat Jun dan Lindsay harus berteduh di sebuah minimarket. Namun setelah menunggu lama, hujan itu masih tidak kunjung reda. Alhasil mereka memutuskan untuk menginap di sebuah homestay. Tetapi hanya ada satu ranjang di kamar tersebut yang membuat Jun dan Lindsay merasa kebingungan sebab tidak ada kamar lain yang kosong. Akhirnya Jun memilih untuk tidur di sofa walaupun ia merasa tidak nyaman sama sekali. Namun tanpa sengaja, Jun malah hampir terjatuh di atas Lindsay ketika ia ingin mengambil bantal. Dan momen itu benar-benar membuat Lindsay menjadi begitu gugup serta salah tingkah. Di hari berikutnya, Lindsay dan Jun sudah berada di lingkungan kampus. Mereka juga menerima kembali jam yang sudah dipakai oleh teman-teman sebagai eksperimen. Setelah itu tibalah waktu babak penyisihan kompetisi kewirausahaan. Tak disangka kali ini akhirnya proposal Jun berhasil masuk ke babak tersebut. Profesor Chen yang mengetahui hal baik itu ikut merasa bangga pada mereka. Namun Profesor Chen menyarankan agar Jun membentuk tim yang kompak. Alhasil saran tersebut membuat tim kewirausahaan pasukan Gerbang Timur terbentuk. Bahkan saat itu mereka benar-benar terlihat sangat bersemangat untuk sama-sama bangkit dengan kekompakan yang mereka miliki sejak duduk di bangku SMA. Keesokan harinya, Jun dan Lindsay harus bersusah payah membujuk satpam agar mereka diizinkan untuk membagikan kuesioner pada pasien yang ada di rumah sakit. Walaupun mereka harus kejar-kejaran sebab Jun dan Lindsay yang memaksa masuk ke rumah sakit. Namun masalah masih terus saja terjadi ketika mereka sedang makan di sebuah restoran. Salah seorang pelayan malah membuang kertas kuesioner itu. Alhasil mau tidak mau, Jun dan Lindsay berlari mengejar truk sampah yang membawa pergi kertas tersebut. Beruntung kuesioner itu masih berhasil ditemukan, dan Jun yang menyadari rasa lelah Lindsay langsung membuatnya mencium serta memanjakan Lindsay. Kemudian di malam harinya Lindsay kembali merasa begitu bahagia sebab Jun yang mengantarkan makanan untuk dirinya. Di hari berikutnya tim Jun kembali berkumpul untuk membahas proyek mereka. Namun kali ini satu persatu masalah mulai terlihat. Bahkan mereka juga sudah tidak kompak sama sekali. Lalu ketika Lindsay kembali ke asrama, ia ditemui oleh salah seorang rekan Kin. Saat itu ia mengundang Lindsay untuk menghadiri acara pameran yang tidak lama lagi akan ia adakan. Undangan tersebut membuat Lindsay merasa begitu bangga padanya. Tetapi Lindsay malah tetap mengajak Jun serta rekan yang lain untuk ikut menghadiri acara pameran itu. Kemudian setibanya Lindsay di acara tersebut, Kin langsung bisa menyadari kedatangan Lindsay. Namun ternyata Lindsay malah sedang mencari keberadaan Jun. Menyadari hal itu membuat Kin bergegas membawa Lindsay ke suatu tempat. Kali ini, Kin memberikan medali emas yang pernah ia janjikan pada Lindsay. Dan pemberian tersebut benar-benar membuat Lindsay merasa sangat bangga pada Kin.
Tak berhenti di sana, Qin pun mulai memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Lindsay. Tetapi ia tidak memaksa Lindsay untuk menerima perasaan tersebut. Ungkapan itu juga sempat membuat Lindsay merasa terharu, karena selama ini mereka memang berhubungan dengan begitu baik. Memahami apa yang Lindsay rasakan membuat Qin paham jika mereka hanya akan selalu menjadi teman baik. Momen itu pun membuat mereka mengingat kembali kenangan indah di masa lalu. Dan rasa pengertian itu langsung membuat Lindsay memeluk Qin. Bahkan hubungan mereka akan tetap sama seperti sebelumnya. Lalu Lindsay juga bergegas pergi mencari keberadaan Jun. Dan pertemuan mereka membuat Lindsay segera memeluk Jun. Saat itu Jun mengajak semua teman-temannya untuk berkumpul. Tak disangka kali ini Jun ingin membubarkan tim kewirausahaan mereka. Karena Jun tidak ingin membebani teman-temannya. Apalagi proyek kali ini adalah keinginan Jun. Beberapa hari kemudian tibalah waktu semifinal kompetisi kewirausahaan. Namun saat itu tim Jun hanya tersisa 2 orang. Tetapi di sana bersamaan tiba-tiba saja semua teman-teman Jun ada di sana. Bahkan mereka bersedia untuk bergabung kembali di tim. Beruntung kali ini pemaparan proyek mereka berjalan dengan lancar. Bahkan mereka juga berhasil lolos babak semifinal tersebut. Setelah itu Jun dan yang lainnya bergegas pergi untuk melihat kantor baru mereka. Namun ternyata kantor baru tersebut tidak seperti yang mereka bayangkan. Tetapi mereka tetap mendapatkan hal baik. Sebab Jun yang diizinkan mengambil beberapa barang tidak terpakai di ruangan komputer universitas. Tak hanya Jun, Lindsay serta teman yang lain juga sama-sama mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Dan hal itu membuat mereka semua mulai membersihkan serta merapikan ruangan kantor tersebut. Setelah selesai, Jun dan Lindsay memutuskan untuk berjalan-jalan bersama. Bahkan momen itu membuat Lindsay bersikap begitu romantis, yang menjadikan mereka berdua berciuman dengan sangat mesra. Keesokan harinya, suasana di kantor terasa sedang tidak baik-baik saja, sebab hubungan Jiang dan Eng yang kembali memburuk. Namun hal itu tetap membuat mereka memulai rapat untuk membahas tentang perkembangan proyek yang akan masuk ke babak final. Dan sejak saat itu semua anggota tim berusaha keras untuk melakukan hal terbaik. Sebab tim Shen juga membuat proyek yang sama seperti mereka. Lalu di hari-hari berikutnya, Shen mulai terlihat menguping pembicaraan tim Jun. Bahkan ia juga mengambil beberapa lembar dokumen di kantor tim Jun. Beberapa hari kemudian ketika tim Jun ingin melaporkan perkembangan proyek di kampus, mereka malah dibuat kesal karena proposal tim Shen sama persis dengan proposal milik mereka. Bahkan Shen masih saja menyombongkan dirinya. Alhasil hal itu membuat Lindsay serta rekan yang lain tidak merasa tenang sama sekali. Tim Shen juga terus memancing amarah mereka. Akhirnya Jun yang sebelum ini berusaha menenangkan diri langsung terpancing emosi dengan memberikan pelajaran pada semua tim Shen. Kekesalan itu membuat Jun dan semua anggota tim berusaha membuktikan jika mereka bisa memberikan yang terbaik dari tim Shen. Kali ini mereka semua benar-benar berusaha keras sampai merasa begitu kelelahan. Dan setelah hal itu berhasil diselesaikan, Lindsay pun mengajak Jun untuk merasakan udara luar sembari menikmati beberapa snack. Keesokan harinya, Jun dan yang lainnya terlihat begitu tegang menunggu kabar dari hasil usaha mereka semalam. Tak disangka akhirnya kerja keras itu membuahkan hasil, karena proposal mereka berhasil mengalahkan proposal tim Shen. Dan hal itu benar-benar membuat mereka semua merasa sangat bahagia. Beberapa hari kemudian tibalah waktu wisuda untuk Jun dan semua rekan seangkatannya. Saat itu mereka terlihat begitu bahagia. Walaupun Lindsay masih harus tetap melanjutkan studinya di universitas itu seorang diri. Lalu hari membahagiakan tersebut langsung mereka rayakan dengan menikmati makan bersama. Kali ini satu persatu dari mereka mulai membicarakan langkah ke depannya. Tak disangka kebersamaan mereka selama bertahun-tahun sudah akan berakhir karena mengejar masa depan masing-masing. Setelah itu akhirnya Jun mulai merintis bisnisnya bersama Lindsay serta beberapa karyawan yang akan membantu mereka mengembangkan bisnis tersebut. Tak berselang lama, Eng juga ada di sana. Bahkan ia pun berniat ingin bergabung bersama Jun. Mengetahui hal itu langsung membuat Jun dan Lindsay menyambut Eng dengan penuh kebahagiaan. Lalu tanpa terasa 2 tahun pun telah berlalu. Kali ini Eng disibukkan dengan tugasnya di perusahaan.
Sementara Jiang sudah menjadi seorang wanita independen yang juga sibuk dengan pekerjaannya. Tak hanya mereka berdua, Jun juga terlihat begitu berwibawa sebagai seorang pemimpin. Sedangkan Lindsay masih terus saja sibuk dengan profesinya yang akan menjadi seorang dokter. Lalu ketika kesibukannya itu selesai, Lindsay langsung menemui Jun yang sudah lama menunggunya. Kali ini Lindsay benar-benar terlihat begitu manja pada Jun. Kemudian selama di perjalanan Lindsay masih saja mengerjakan beberapa tugas sampai ia lupa dengan ulang tahunnya sendiri. Dan sesampainya di rumah, Lindsay langsung tertidur di sofa. Padahal Jun ingin merayakan hari ulang tahun Lindsay. Namun memahami rasa lelah Lindsay membuat Jun membiarkannya untuk beristirahat dengan tenang. Di hari berikutnya, Lindsay dan rekan yang lain mendapatkan undangan reuni. Tetapi hanya Lindsay dan Jun yang bisa menghadiri acara tersebut. Namun ketika mereka masuk ke lingkungan sekolah itu, Lindsay dibuat terkejut melihat beberapa kejutan yang disiapkan Jun untuk dirinya. Bahkan Lindsay juga sampai harus menjawab beberapa soal di sebuah komputer. Dan hal itu benar-benar membuat Lindsay merasa begitu bahagia. Walaupun masih ada kejutan lanjutan yang Jun siapkan untuk dirinya. Tak disangka ternyata kali ini Jun melamar Lindsay di hadapan semua rekan SMA-nya. Beruntung lamaran itu langsung diterima oleh Lindsay dan membuat rekan yang lain ikut merasa bahagia karena hal romantis tersebut. Lalu mereka pun merayakan hal itu dengan makan serta mengobrol bersama. Beberapa waktu kemudian akhirnya acara pesta pernikahan Jun dan Lindsay pun mulai diadakan. Kali ini semua rekan dan kerabat mereka ada di sana. Bahkan Kin juga menghadiri acara bahagia itu. Beruntung acara tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Lalu di malam harinya Jun langsung membawa Lindsay pergi ke suatu tempat menggunakan mobil rumah. Dan sesampainya di lokasi tujuan, Lindsay benar-benar merasa bahagia dengan keindahan yang ada di sana. Bahkan mereka juga langsung menikmati malam itu sebagai pengantin baru. Dan di keesokan paginya mereka masih saja bersikap romantis sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan untuk berkumpul bersama keluarga mereka. Kali ini Lucy sudah mulai tumbuh menjadi anak remaja. Bahkan hubungan keluarga mereka pun terlihat begitu bahagia. Dan beberapa tahun kemudian akhirnya Jun dan Lindsay memiliki seorang putra yang sangat menggemaskan. Hal itu benar-benar memperlihatkan jika hubungan rumah tangga mereka berjalan dengan begitu baik. Bahkan kali ini mereka merayakan malam tahun baru bersama dengan penuh kehangatan serta kebahagiaan sebagai sebuah keluarga yang utuh. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Time and Him Just Right episode 1-25. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Ternyata cinta semasa SMA tetap bisa bertahan sampai ke pelaminan jika memang hanya ia seoranglah tujuannya. Dan hubungan persahabatan yang tulus juga bisa benar-benar terjadi jika tidak ada yang berkhianat serta terus saling menjaga kepercayaan dan mendukung satu sama lain. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe,